مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam, babul adhan ba'dal fajr. An Hafsata anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza atakafa al-mu'adhdhinu lis-subhi wa bada as-subhu shalla rak'ataini khafifataini qabla an tughama as-salatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa senantiasa salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umatnya. Kita masih membahas tentang bab azan ba'dal fajr, sesudah tiba fajar shadiq. Dari Hafsah menyatakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam apabila beliau i'tikaf, apabila muadzin i'tikaf untuk azan salat subuh, wa bada subhu shalla rak'ataini khafifataini qabla an tuqamas salatu. Maka muazin tersebut dia salat 2 rakaat yang ringan sebelum dipanggil untuk iqamah salat. Jadi muazin setelah azan dia sholat sunnah 2 rakaat. Para ulama mengatakan itu juga disebut sholat qobliyah fajar bisa, atau sunnah rakaatil fajri juga disebut dengan sebutan yang sama. Itu keterangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain. Dan pahalanya sebagaimana dalam hadis Nabi katakan, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Khairun ditafdil, lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Tapi harganya itu ketahuannya nanti di akhirat. Babul adzan qoblal fajr, bab adzan sebelum fajar. Di sini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya singkat saja, bahwa beliau tidak melarang seorang pun dari kalian, atau azannya Bilal ya. Azannya Bilal itu tidak menghalangi seorang di antara kalian dari sahur. Artinya ketika Sayyiduna Bilal azan subuh, yang masih sahur silakan lanjutkan makannya. Tidak membatalkan puasa. Tapi yang dimaksud di sini azannya Bilal yang sudah dijelaskan bukan azan masuk waktu, tapi azan untuk membangunkan orang tidur atau mengabarkan kepada orang yang sedang itikaf di masjid untuk pulang ke rumah sahur. Jadi azan ini tidak ada lagi, khususnya di tempat kita ya, di Ternate, itu sudah tidak relevan lagi. Nah, karena azan yang di Ternate ini azan masuk waktu, yang tetap makan batal puasa.
Ini riwayat dikisahkan di zaman Rasul, azan subuh 2 kali. Azan subuh yang pertama membangunkan orang untuk tidur, membangunkan orang tidur untuk bisa sahur dan sholat setelahnya, dan mengingatkan orang yang sedang iktikaf untuk pulang ke rumah sahur. Azan yang kedua, azan masuk waktu. Yang azan adalah Abdullah ibni Ummi Maktum. Azan yang sekarang azan Abdullah ibni Ummi Maktum. Maka di sini Nabi katakan bahwa azannya Bilal tidak menghalangi kalian daripada sahur. Sesungguhnya dia azan di malam hari untuk membangunkan orang yang tidur atau mengabarkan kepada orang yang sedang berada di masjid untuk kembali pulang ke rumah. Nabi yang terangkan sendiri. Azannya Bilal itu untuk memanggil atau memberikan kabar kepada orang yang berada di masjid untuk pulang ke rumah. Mungkin ada yang itikaf ya dari Isya, ada yang itikaf dari Maghrib dan seterusnya. Tiba sahur, azannya Bilal itu sebagai tanda bahwa sudah tiba waktu sahur. Mereka kembali pulang untuk sahur di rumah mereka atau membangunkan orang yang tidur. Walaysa an yaqula al-fajr aw as-subh wa qala bi asabihi wa rafa'aha illa fawq wa taqta'a ila al-asfal hatta yaqul hakadha yushiru bi sabbabatayhi ihdahuma fawqa al-ukhra thumma maddahuma an yaminihi wa shimalihi. Bab baina kulli adzanaini salat liman sya'. Kemudian Imam Bukhari membuat satu bab lagi namanya bab yang membahas ada solat di antara 2 azan bagi siapa yang menghendaki. Dari Abdullah bin Mughaffil Al-Muzani bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzanaini salatun thalatha liman syaa, wa fi riwayah baina kulli adzanaini salatun baina kulli azanaini salatun thumma qala fi tsalitsa liman syaa. Di dalam syarah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, di situ diterangkan ada satu solat yang dilakukan sebelum maghrib, Qobliyah maghrib. Nah, Qobliyah maghrib itu Nabi katakan solat tersebut liman sya'a, bagi siapa yang mau melakukan silakan. Memang di Ternate itu sebagaimana yang sudah pernah diterangkan, azan langsung qomat ya, menggunakan qaul qadim ya. Qaul qadimnya Imam Syafi'i digunakan. Ada gaul jadid. Kalau gaul jadid itu justru lebih lebih lama ya. Gaul qadim itu justru lebih cepat. Yang pernah saya bahas di Muhajir di Alamin, masih ingat ya? Ya. Saya gaul qadim atau jadid, pokoknya 2 pendapat Imam Syafi'i itu justru yang kuat itu adalah gaul qadimnya. Nah, waktu ada sahabat di sini sholat sebelum maghrib, ada yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, itu dia sholat sebelum maghrib, maknanya apakah ada Qobliyah maghrib? Maka Nabi katakan, sholli liman sya'a, ya sholatlah kalian bagi yang mau. Dari sinilah para fuqaha menyatakan bahwa sholat Qobliyah maghrib hukumnya itu sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak terlalu ditekankan. Yang mau laksanakan silakan, yang tidak laksanakan juga tidak mengapa. Itu kalau setelah azan masih ada waktu, kesempatan untuk orang sholat, setelah itu qomat ya. Tapi di Ternate menggunakan madhab yang memang harus segala untuk qomat, dan itu
dua pendapat dari Imam Syafi'i ya, ada gaul godim, ada gaul jadidnya. Saya lupa persisnya yang mana tuh yang jadid, yang godim. Lupa persisnya. Kemudian di sini dinyatakan juga adab ya, bab man qala, bab bagi orang yang azan ketika safar. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau digambarkan oleh Malik bin Huwairith, sahabat namanya Malik bin Huwairith, yang mengatakan ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa agamna indahu 20 lailatan wa kana rahima rafiqa. Yang mengatakan bahwa saya mendatangi Nabi, dan pada waktu itu Nabi sedang berkumpul dengan sekelompok kaum muslimin. Maka kami qomat, kami menetap di sisinya, tinggal bersamanya selama 20 lailatan, 20 malam. Wa kana rahima rafiqa, beliau sangat berkasih sayang kepada umat, sangat penyayang, sangat pengasih, rahima rafiqa. Falamma ra'a syaukana ila ahalina qala irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wa sallu. Nabi lihat ini mereka tinggal bersama Nabi sampai 20 malam. Kemudian Nabi mengatakan, ketika Nabi lihat mereka sudah ada yang rindu kepada keluarga mereka, Nabi mengatakan kepada mereka, kalian kembali pulang, berkumpullah dengan keluarga kalian, dan ajarkanlah mereka ilmu yang telah aku ajarkan kepada kalian, dan sholatlah kalian. Apabila waktu sholat telah tiba dan salah seorang di antara kalian sudah melantunkan azan, maka pilihlah yang paling besar di antara kalian yang menjadi imam. Jadi Nabi perhatian juga, beberapa orang tinggal bersama Nabi sampai 20 malam, 20 hari. Nabi lihat mereka rindu kepada keluarga. Nabi suruh pulang. Tapi Nabi kasih pesan, ilmu yang saya ajarkan kalian harus sampaikan. Ini kewajiban kepala keluarga. Di rumah itu harus tetap juga ada pengajaran kepada istri ataupun anaknya. Itu wajib. Tuh. Falyuballigh asyahidu minkumul ghaibah. Hendaklah yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir, termasuk keluarga, bahkan lebih utama itu. Bab azan dan iqamah dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW beliau memerintahkan muazzin melantunkan azan, kemudian di waktu tersebut berkata, alla sallu fir rihal fi lailatil baridah awil matirati fi safar. Perhatianlah kalian, sholatlah di tempat-tempat tinggal kalian jika malam itu sangat dingin. Ini sekarang di Tanah Suci lagi musim dingin ya, bisa sampai 18 derajat, 17 derajat, bahkan 8 derajat Celcius. Itu di saat ini lagi musim dingin. Nah, di zaman Rasul demikian, kalau cuaca sangat dingin itu disuruh sholat di tempat tinggal saja. Untuk kondisi mereka di zaman itu sangat menyulitkan, karena tidak semua orang mampu membeli pakaian yang tebal ya, kayak kita zaman sekarang ada jaket. Tapi zaman mereka banyak orang yang susah, sehingga nanti membahayakan diri mereka. Itulah yang Nabi katakan la darar wala dirar. Jangan kalian membahayakan diri kalian dan jangan kalian membahayakan orang lain. Al-matirah, al-matirah artinya hujan lebat. Fis safar, ketika sedang safar. Jadi ada sunnah azan. Kalau Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um itu, selesai azan, ini cuaca lagi ekstrim, itu sunnahnya azan tetap, sekalipun masjid itu sudah gak bisa lagi ada orang mendatangi ya, ini berbicara konteksnya di zaman Rasulullah SAW.
Maka selesai azan ditambah kesunahan Allah sallu fi rihalikum. Hendaklah kalian saat ini sholat di tempat-tempat tinggal kalian. Gitu. Karena cuaca tidak bersahabat pada waktu itu. Ekstrim. Sangat dingin dan hujan lebat. Kemudian bab berikut, bab qauli rajuli, bab ucapan seseorang ketika sholat terlewatkan. Jadi masbuk, terlambat. Ada adab yang Nabi ajarkan. Jadi kalau kita datang sudah terlambat, imam, makmum sudah sholat, kita datangnya terlambat. Di sini Imam Bukhari buat bab khusus, di mana dikatakan oleh Abi Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a jalabah ar-rijal falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila sholati qala fala taf'alu idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jadi sholat sudah dilaksanakan, ada orang terlambat datang sholat, dia berlari dalam masjid untuk bisa mengejar sholat tersebut atau ikut segera bergabung dengan makmum yang pada waktu itu sedang sholat. Ternyata itu menjadi hal yang tidak baik, ya, karena ada suara tergesa-gesa, ya, terburu-buru. Nah, adabnya bukan begitu. Apa kata Nabi? Jangan kalian lakukan hal itu. Kalau terlambat itu waktu sholat, tidak perlu lari. Jalan biasa aja. Jalan biasa aja. Fala taf'alu idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kalian hendak mendatangi sholat, datanglah dengan tenang, sakinah. Jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu. Kalau kalian jalan dengan tenang sampai di situ, ya sholat yang kalian dapat, imam belum ruku, belum bangkit dari ruku, masih bisa dapat 1 rakaat. Maka lanjutkan sholat itu. Tapi kalau datang sudah selesai, imamnya sudah i'tidal misalnya, maka kata Nabi, cukup kalian menanti juga bisa untuk rakaat berikut, kemudian kalian sempurnakan saja, begitu. Jadi di sini Nabi ajarkan adab, gak perlu lari-lari, masuk dengan tenang. Kalau memang dapatnya rakaat yang kita dapatkan waktu itu, ya itu kita bisa ikuti. Tapi kalau kurang kan bisa disempurnakan. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Riwayat yang lain Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya apabila sudah iqamah, maka janganlah kalian berdiri kecuali kalian melihat aku. Nah, ini di zaman Nabi. Jadi Nabi itu yang jadi imam hanya Rasulullah di Masjid Nabawi di zaman itu. Kecuali di akhir-akhir, ya, diperintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi secara umum kalau Nabi masih ada di tempat mukim, itu Nabi yang imam. Nah, Nabi katakan di sini, sekalipun sudah qomat, maka jangan kalian berdiri. Sudah qomat sholat, jangan kalian berdiri melaksanakan sholat hingga kalian melihat kedatanganku. Gitu. Ulama memberikan pemahaman di sini. Sunnahnya itu apabila sudah qomat, bukan sudah berdiri berbaris, sudah saf baru qomat, bukan. Itu di 4 mazhab tidak ada. Ya, jadi kita sudah berdiri nih, sudah berdiri saf baru qomat. Nah, sunnahnya qomat dulu baru berdiri, bukan berdiri dulu baru qomat. Itu dalam mazhab arba. Ada perbedaan sedikit. Kalau mazhab Maliki, seingat saya mazhab Maliki itu
Kalau sudah ada qomat, yang penting sudah dilafadzkan itu lafadz qomat, dari awal sudah bisa berdiri. Jadi posisinya duduk, kemudian qomat. Awal qomat itu sudah bisa dia berdiri. Atau yang kedua, masih mazhab Maliki, di posisi tengah dari qomat, kemudian dia berdiri. Atau bagian akhir, itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya ada di lafadz hayya 'alas shalah baru dia bangkit. Ya. Syafi'i juga seperti itu kurang lebih. Hambali juga demikian. Tapi semuanya sama dalam satu kesepakatan bahwa qomat itu ketika posisi sedang duduk, kemudian qomat baru berdiri. Itu kesepakatan yang sama. Jadi bukan berdiri dulu baru qomat. Cuma itu ya sudah jadi kebiasaan juga, kita berdiri dulu baru qomat. Ya, padahal duduk, qomat, kemudian berdiri. Dengan catatan. Catatannya adalah pada masa itu mereka sudah duduk di saf terlebih dahulu. Jadi sudah rapi itu. Sehingga ketika qomat berdiri. Bukan terpisah-pisah. Ya. Kalau duduknya jauh itu akan memakan waktu yang cukup lama dia. Nanti dia juga akhirnya lari dan seterusnya. Jadi mereka sudah duduk secara rapi paling minimal, kemudian qomat baru berdiri. Coba biasakan praktek begitu. Itu sesuai dengan pendapat para imam ya, 4 mazhab. Tuh, qomat baru bangkit.